Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulum masyayikhina wa bi ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Al-haditsu tsamin wal 'ishrun عن الإرباد ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang mana di malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam rutinan seperti biasa, yaitu kita berkumpul bersama menyambung tali silaturahim dan sambil mendengar hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, seperti tadi yang disampaikan, setelah libur kurang lebih 2 bulan, kita berada di hadis terakhir yang kita baca, yaitu hadis 27 dari kitab Arba'in Al-Imam An-Nawawi. Sekarang kita berada di hadis ke-28. Alhamdulillah, insyaallah bisa kita lanjutkan kajian kita sehingga terus insyaallah bisa terus kita mendengar daripada arahan-arahan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa terasa rutinan kita ini kurang lebih 2 tahun, 2 tahun dari hadis pertama sampai ke 27. Berarti ini tahun ketiga. Ini kita berada di tahun ketiga. Mudah-mudahan yang sudah lewat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat, membanggakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan untuk ke depan kita lebih diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis ke-28 dari kitab Al-Arba'in kumpulan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Irbad bin Sariyah. Sahabat Irbad bin Sariyah tidak banyak cerita ketika kita telaah kitab biografi daripada sahabat. Cuman disebutkan beliau ini termasuk daripada sahabat Nabi kelompok Ashabus Suffah. Ashabus Suffah adalah kelompok sahabat yang ketika mereka hijrah ke kota Madinah, mereka sebatang kara, sendirian, dan tidak punya kerabat atau tidak punya rumah untuk mereka tinggali. Jadi mereka hijrah ke Madinah, mereka sebatang kara, tidak ada bawa anak atau istri atau orang tua, dan mereka tidak punya tempat di kota Madinah. Tidak ada teman atau kerabat yang meminjamkan rumah. Akhirnya sama Nabi besar Muhammad SAW mereka ditampung dan diberikan tempat tinggal di masjid. Tempat tinggal di masjid. Jadi ini seperti semi pondok pesantren.
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya lumayan. Jumlahnya diriwayatkan sampai hampir 300 orang jumlahnya. Mereka ini anak didik, anak asuh. Maaf, bukan anak didik. Kalau anak didik semua sahabat, anak asuh Nabi. Yang ngasih makan mereka Nabi. Jadi kalau Nabi dapat makanan mereka makan, kalau Nabi nggak dapat makanan mereka tidak makan. Ada misalkan ada hajatan, Nabi dapat bingkisan, mereka makan. Nabi dapat hadiah, Nabi dapat hadiah susu, mereka minum. Nabi nggak dapat, mereka tidak makan. Tentunya ketika mereka tidak makan berarti Nabi juga tidak makan. Jumlahnya kurang lebih kata ulama sejarah sampai 300 sahabat. Dan pemimpinnya yang terkenal yaitu adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah banyak menceritakan tentang kejadian mereka yang tinggal di masjid bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya jangan heran, kenapa Abu Hurairah termasuk jadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad, walaupun beliau cuma 3 tahun kurang lebih tinggal bersama Nabi. Beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah, Nabi di tahun 11 meninggal. Banyak alasannya, salah satunya Abu Hurairah itu tinggalnya di masjid. Jadi kalau Nabi misalkan umpama ini mihrab, mereka di situ, di pojokan situ, Ashabus Suffah. Sekarang masih ada, dikasih tanda tempatnya itu agak tinggi, kayak ada amben gitu. Kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, Masjid Qadim, Masjid Nabi yang lama, yang di situ ada raudhah, ada makom Nabi Muhammad SAW. Di situ di bagian pojok sebelah kiri, kalau kita ngadep kiblat, pojok sebelah kiri belakang ada kayak amben begitu. Tidak luas, mungkin satu, kalau kita itu mungkin 4 sejadah ini. Panjangnya seginilah, atau panjangan dikit. Lebarnya 4 sejadah ini, ya, itu tempat ashabus suffah. Mereka tidur di situ, mereka duduk di situ. Tentunya mereka menjaga kebersihan masjid, mereka menjaga kehormatan masjid, mereka menjaga adab-adab ketika di dalam masjid. Makanya diizinkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah banyak cerita tentang teman-temannya. Pernah suatu hari kata Abu Hurairah, Nabi dapat susu. Aku kata Abu Hurairah lagi lapar nih, lagi kelaparan. Abu Hurairah itu ceritakan sampai kadang kalau lagi kelaparan guling-guling di masjid. Ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak minta-minta. Mereka menjaga harga diri mereka untuk makan pribadi. Tidak minta-minta mereka. Biarlah lapar guling-guling. Sampai kadang kata Abu Hurairah, aku ketemu dengan Abu Bakar. Nanya masalah ayat di Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar kurang paham. Maksud Abu Hurairah itu minta diajak makan, bukan pengen bertanya ilmu. Akhirnya sama Sayyidina Abu Bakar dijawab. Udah selesai. Sayyidina Abu Bakar ini tidak paham kata Abu Hurairah. Aku ini lapar sebenarnya. Pengen ditawai makan. Lewat Sayyidina Umar. Abu Hurairah nanya lagi ayat itu. Dijawab sama Sayyidina Umar. Tidak paham juga. Akhirnya lewat Nabi Muhammad SAW. Nabi tahu Abu Hurairah lapar. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, aku dapat hadiah susu ini. Panggil kawan-kawan kau. Kata Abu Hurairah, ya Allah, susu cuma itu. Cuma dipanggil 300 orang. Panggil ashabus suffah, kata Nabi Muhammad. Panggil semua. Minum susu ini. Akhirnya kumpul ashabus suffah dari sahabat Nabi ini. Yang ngantri. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, kau yang bawakan susu ke mereka, gilirkan, kata Nabi. Suruh mereka minum sampai kenyang. Abu Hurairah lagi kelaparan, nyigo kawan-kawannya minum susu, hampir kenyang. Kata Abu Hurairah, tersisa ada ini, tersisa ada satu. Subhanallah, susu tadi yang misalkan ukurannya cuma untuk 10 orang, cukup sampai 300 orang. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih bahkan 300 orang tadi, bayangkan kalau lagi lapar, minum susu ya sudah. Dan Nabi nyuruh minum sampai kenyang. Minum sampai terakhir Abu Hurairah. Kata Nabi, sekarang Abu Hurairah kau yang minum. Minum aku kata Abu Hurairah. Minum seteguk. Minum lagi kata Nabi. Minum lagi Abu Hurairah. Minum lagi kata Nabi. Sampai kata Abu Hurairah, ya Rasulullah udah sama ini ya Rasulullah. Udah penuh. Tidak bisa lagi masuk. Setelah itu baru terakhir Nabi yang minum.
Minuman untuk 10 orang cukup untuk ratusan, dan yang terakhir minum adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cerita Nabi dengan ashabus suffah, dengan sahabat yang tinggal di masjid. Salah satu dari mereka yaitu adalah perawi hadis kita pada malam hari ini yang bernama Al-Irbad bin Sariyah. Beliau berkata, beliau menceritakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat aw wadharafat minhal qulub. Kata beliau, suatu hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kami mau'izah. Mau'izah itu nasihat. Mau'izah nasihat. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering menyampaikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya selain jadwal khutbah Jumat misalkan. Pernah kita jelaskan bahwasanya harus dipisahkan antara khutbah sama mau'izah. Nabi kalau mau'izah kadang panjang. Bahkan kadang kata sahabat pernah Nabi mau'izah dari subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar. Itu kata sahabat Nabi ceritakan semua tentang apa yang akan terjadi sampai akhir zaman. Nabi ceritakan kalau. Bahkan Nabi buka sesi soal jawab. Yang nak bertanya kata Nabi, apapun tanyakan. Kalau mau izah, Nabi kadang panjang, tergantung. Ya, sahabat juga kan dengar mau izah Nabi pasti semangat. Gitu. Tapi kalau khutbah harus dipisahkan. Nabi tidak pernah panjang. Jadi jangan digabung. Kita zaman akhir ini digabung. Khutbah Jumat itulah mau izah. Salah, masyaallah hadirin. Tentu bukan haram, tapi bukan sunnah. Kalau kita katakan itu bid'ah, bisa. Karena tidak ada di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan Nabi mengatakannya termasuk tanda akhir zaman, salatnya pendek, khutbahnya panjang. Itu ada hadisnya, Nabi yang mengatakan. Nah, jadi harus dipisahkan, dibedakan antara mau'izah dan khutbah. Silahkan kita buka semua khutbah Nabi. Khutbah nikah, khutbah lebaran, khutbah salat minta hujan, khutbah sholat gerhana matahari, khutbah sholat Jumat. Jadi khutbah itu identik dengan sholat. Ada sholat setelahnya atau sebelumnya, itu khutbah. Nah itu, Nabi pendek-pendek, singkat padat. Bahkan Nabi katakan tadi, termasuk tanda akhir zaman, kata Nabi, khotibnya, kalau khutbah panjang, pas sholatnya pendek. Beda dengan mau'izah. Kalau mau'izah, Nabi kadang panjang. Karena di situ bebas. Ya kayak misalkan majelis taklim lah bahasa kita sekarang. Cawisan, kajian. Nah, itu mau'izah majelis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sering memberi nasihat kepada sahabat-sahabat, apalagi kalau tersampaikan kepada Nabi ada kejadian begini, ada kejadian begitu, langsung. Karena termasuk sifat yang wajib bagi utusan Allah adalah at-tabligh, menyampaikan apa yang harus disampaikan. Dan tidak boleh seorang nabi mengundur apa yang harus disampaikan. Misalkan terjadi satu kejadian, nabi tahu, nabi dengar, tidak boleh. Misalkan kaget belah menunggu Jumat, tidak boleh. Bagi seorang nabi harus langsung mengumpulkan umatnya dan menyampaikan itu tidak boleh, itu haram, itu dimurkai oleh Allah. Jadi harus untuk seorang nabi menyampaikan apa yang harus disampaikan, pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat sahabat. Nah, kata Irbad, nasihat yang sekali ini agak beda. Nasihat ini sangat menyentuh hati. Nasihat Nabi menyentuh hati semua. Cuma nasihat ini ka'annaha mau'izatu muwaddi. Kata sahabat, ya Rasulullah, kayak ini nasihat perpisahan. Saking menyentuhnya nasihat Nabi Muhammad SAW. Tentu udah panjang ini Nabi nasihat. Kenapa ya Rasulullah? Kayak ini kayak ada mau perpisahan, kayak antum sudah mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata sahabat, kalau begitu ya Rasulullah, fa'ausina. Tambah lagi kami nasihat ya Rasulullah. Nasihat Nabi udah panjang majlisnya, menyentuh hati, semua nangis. Diriwayatkan sahabat itu kalau mendengar nasihat Nabi Muhammad SAW, itu mereka semua kepalanya tertunduk dan menangis semua. Bahkan diriwayatkan sama sahabat, jenggot-jenggotnya itu basah galau. Sahabat kan berjenggot banyakan. Yang nangisnya itu sampai jenggotnya itu basah dengan air mata. Karena yang ngomong Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang ngomong
Wong yang hatinya bersih dan ngomongnya itu ikhlas dari hati masuk ke hati. Kata ulama, yang keluar dari hati masuk ke hati. Ma kharaja minal qalbi yasilu ilal qalbi. Wa ma kharaja minal lisan lam yujawizil adan. Yang keluar dari lidah tidak bakal masuk ke kuping. Jadi masuk ke kuping beda, apalagi ke hati. Kalau cuman keluar dari mulut, artinya bukan dari hati. Semakin ikhlas pembicara ataupun yang memberikan nasihat, semakin masuk ke dalam hati orang yang mendengarkan. Tidak ada yang lebih ikhlas dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau punya anak. Anak beliau ini baru pulang dari studi, dari nyantren lah, dari pondok misalnya. Alim, menguasai sastra Arab, alim. Cuman baru alim di ilmu zahir. Jadi ilmu batinnya belum begitu, hatinya belum seperti ayahnya, belum. Akhirnya di majelis ayahnya si anak ini ngomong sama ayahnya, wahai ayahku, Syekh Abdul Qadir Jailani, izinkan malam ini aku yang ceramah, aku yang ngisi. Kata ayahnya silakan. Diri anaknya ceramah, ngomong dengan omongan yang bagus, istilahnya bahasanya tersusun, bahasanya rapi, bahasanya misalkan bahasa bahasa eh, bahasa intelek, bahasa yang keren lah istilah. Yang hadir bosan, ngelongok deh, bosan, jenuh yang hadir, bingung anaknya. Aku ini udah fasih, aku ini udah susun kata yang rapi, udah duduk anaknya. Habis itu Syekh Abdul Qadir naik. Giliran Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir baru mengucapkan salam, semua nangis. Belum ngomong. Syekh Abdul Qadir baru mengucapkan salam, semua nangis. Syekh Abdul Qadir tadi diri mengucapkan salam, mau apa? Kata Syekh Abdul Qadir, tadi aku punya ayam, ayam aku itu mati. Katanya. Cerita ayam yang mati. Bukan bahas masalah ngerat, beda. Aku punya ayam, tadi ayam aku mati. Tapi yang hadir semua nangis. Wallah alam, apa yang dipahami sama yang hadir pada saat itu. Menunjukkan yang ngomong hatinya bersih, nyampe ke hati, langsung mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika orang hatinya makin bersih, kata ulama, tidak perlu ngomong, sudah mengingatkan orang lain untuk dekat dengan Allah. Ketika Nabi Muhammad ditanya, siapa itu wali Allah? Kata Nabi, man idaru'u dzukirallah. Seorang wali daripada wali Allah adalah orang yang kalau dilihat, langsung kita ingat sama Allah. Sebelum dia ngomong. Sebelum dia ngomong, kita ingat sama Allah, itu adalah waliullah. Nah, jadi makin ikhlas orang yang ngomong, makin masuk nasihat tadi ke dalam hati. Tentu orang yang paling ikhlas adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nasihat Nabi masuk kepada sahabat, sangat mereka dengarkan, mereka harapkan terus nasihat Nabi. Cuman yang sekali ini Nabi nasihatnya itu agak beda. Kayak Nabi ingin berpisah dengan kami. Maka kami katakan, ya Rasulullah, tambah lagi. Tambah lagi ya Rasulullah. Ditambah sama Nabi Muhammad SAW. Usikum bitaqwallah. Kata Nabi Muhammad, aku mewasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap nasihat Nabi, pasti Nabi selalu memerintahkan, menganjurkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan takwa kepada Allah termasuk rukun khutbah. Jumat tidak sah kalau khatib tidak ngajak kita untuk takwa kepada Allah. Karena takwa kepada Allah semua. Pengen dapat ilmu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kata Allah, bertakwa kepada Allah, kalian akan diajari, dapat ilmu laduni, ilmu dari Allah. Pengen rezekinya lancar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang punya urusan lagi ruwet, lagi takwa kepada Allah, Allah akan kirimkan, Allah akan jadikan solusi buat kalian, dan akan Allah berikan rezeki yang kalian tidak mengira rezeki itu akan datang. Takwa kepada Allah. Jadi setiap Nabi nasihat pasti ada perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makna takwa ini sangat luas sekali, persingkat oleh ulama. Takwa kepada Allah artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Udah itu. Yang wajib kita lakukan, yang haram kita tinggalkan. Itulah takwa kepada Allah. Kemudian
Nabi Muhammad SAW melanjutkan nasihat beliau, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Wa fi riwayah abdun habasyiyun. Kata Nabi, aku berwasiat kepada kalian untuk patuh dan taat kepada pemimpin walaupun yang jadi pemimpin itu adalah seorang hamba, budak. Ada yang mantan budak. Budak tidak bisa jadi pemimpin, mantan budak. Kata Nabi, selagi dia udah jadi pemimpin, maka kalian harus patuh kepadanya. Ini wejangan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kepada pemimpin, kata Nabi, harus patuh. Tentunya kata ulama, selagi tidak melanggar perintah Allah. Kalau misalkan ada pemimpin yang ngomong, kalian tidak boleh sholat, tidak boleh, kita patuh. Karena dalam hadis lain Nabi Muhammad mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk. Kalau taat kepada makhluk tadi kita melanggar perintah Allah. Selagi tidak ada melanggar perintah Allah, maka di situ kita diharuskan, kata Nabi, patuh, taat. Artinya tidak boleh berontak. Tidak boleh revolusi atau memberontak, ingin menurunkan pemimpin. Itu tidak diperbolehkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya sezolim apapun pemimpin kita, tidak ada dari ulama kita yang mengumpulkan massa untuk menurunkan pemimpin selagi tidak sampai melanggar perintah-perintah Allah. Kata Nabi, walaupun yang jadi pemimpin mantan budak, abdun habasyiyun, budak hitam, kata Nabi Muhammad. Walaupun di hadis lain, kata Nabi, ya, di hadis lain dia zalim, walaupun dia zalim. Walaupun dia tidak memberikan hak-hak kalian, tetap kalian harus patuh, taat, tidak boleh keluar dari pemimpin tersebut. Kenapa Nabi? Wow, Nabi berarti ngelemai pemimpin zalim. Tidak. Pemimpin zalim, kata Nabi, itu urusan dia sama Allah. Kan? Pemimpin zalim, urusan dia sama Allah. Orang yang jadi pemimpin, itu bebannya besar, masyaallah hadirin. Maka yang ngejeng-ngejeng jadi pemimpin di akhir zaman ini, waduh, itu kalau baca sejarah orang-orang dulu, semua tuh pada lari untuk jadi pemimpin. Umar bin Khattab galak jadi pemimpin. Kata Abu Bakar, kau harus jadi pemimpin. Dipaksa sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Walaupun aku harus menggunakan pedang, kau harus jadi pemimpin. Artinya pakai kekerasan. Saya bahasa kita bebala-bala gitu. Tapi tetap kau harus jadi pemimpin. Dipaksa. Mereka itu lari dari jabatan. Karena tahu, Umar bin Khattab mengatakan, kata Sayyidina Umar, kalau ada seekor kambing. Kambing ini bukan manusia, binatang, maaf, binatang. Kata Sayyidina Umar, ada seekor kambing di ujung Furat, di ujung Irak. Di ujung Irak, Umar di Madinah, ribuan kilo jaraknya. Mati karena kelaparan, aku takut nanti aku diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan manusia, binatang, maaf, kambing. Mati di ujung Irak, Umar di Madinah karena kelaparan, tapi karena Irak di bawah jabatan Umar bin Khattab Amirul Mukminin, aku takut, kata Sayyidina Umar, aku diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, berat. Makanya Nabi Muhammad ketika menyebutkan ada 7 kelompok yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, yang mana tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah. Pertama kali yang disebutkan oleh Nabi adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Saking susahnya jadi pemimpin yang adil, berat tanggung jawabnya. Tapi kalau dia bisa adil, maka dia akan menjadi orang pertama kali yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemimpin zalim, pemimpin makan hak rakyat, pemimpin korupsi, itu urusan dia sama Allah. Kita pengen, ya, kalau di negeri kita kan boleh untuk demo dengan beradab, silahkan. Tapi menurunkan pemimpin gara-gara dia korupsi, gara-gara dia zalim, kalau mau ngikut arahan Nabi Muhammad SAW, itu tidak dianjurkan. Banyak contoh di negeri-negeri Arab itu, baru-baru atau di abad kita ini, nurunkan pemimpin, pengen ganti, tidak tahunya setelah pemimpin itu turun, presiden itu turun, makin kacau, bukan makin membaik. Nabi tahu itu. Nabi tahu kalau pemimpin sudah dipermainkan, digonta-ganti, itu keamanan akan hilang. Banyak contohnya, tidak perlu kita sebutkan karena kita ada live streaming ini. Banyak contohnya.
Demo. Pemimpin ini udah 30 tahun misalkan, 20 tahun. Selama ini negerinya aman. Betul, dia zolim, dia korupsi, dia ngayokan keluarga dia cuma betul. Tapi aman. Rakyat bisa makan, walaupun makannya udah lemah. Bisa tidur dengan nyenyak, walaupun di rumah yang sederhana. Bisa keluar dengan aman, tanpa takut. Ada teror, ada teroris, ada yang nembak, ada yang bom. Demo, pengen pemimpinnya turun, akhirnya ada perang, banyak bom, banyak yang hancur, banyak kota yang hancur, kota yang tadinya indah hancur gara-gara ingin menurunkan pemimpin. Makanya Nabi harga mati, tidak boleh kalian berontak kepada pemimpin selagi tidak melanggar perintah Allah. Maksudnya kita tidak dilarang untuk tak ibadah, kita tidak dilarang untuk melakukan syiar daripada syiar agama, maka tetap harus patuh kepada pemimpin. Kata Nabi, berikan hak mereka yang ada pada kalian, yaitu patuh, taat, jangan hiraukan hak kalian yang ada pada mereka, karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk nasihat Nabi. Di nasihat di momen ini kata Nabi Muhammad, patuhlah kepada pemimpin. Nabi tahu yang akan terjadi. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi, sesungguhnya dari kalian yang hidup setelah aku akan melihat banyaknya perselisihan. Ini khitab, ini yang Nabi ajak bicara sahabat yang ada di depan Nabi dan semua umat Nabi Muhammad. Makin akhir zaman, yang hidup makin jauh dari Nabi Muhammad, makin melihat banyak perselisihan. Makin akhir zaman. Jadi ini termasuk ilmu ghaib, termasuk ilmu yang belum, termasuk hal-hal yang belum terjadi, tapi udah di Allah kasih tahu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Prediksi Nabi Muhammad. Yang hidup di zaman yang makin jauh dari Nabi, makin banyak akan melihat perselisihan antara pemimpin, antara ulama, kadang dari tokoh agamanya pun banyak perselisihan. Sangat disayangkan. Kadang yang paham agama, orang yang punya nama, banyak yang berselisih. Itu udah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi ngasih istilahnya lampu merah atau hati-hati kata Nabi. Ini yang hidup setelahku makin banyak melihat perselisihan. Apa jalan keluarnya ya Rasulullah? Solusinya fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi, biar kalian tidak tersesat di jalan, tidak ikut arus perselisihan itu, ikutilah jalanku, ikuti sunnah. Jadi yang mengikuti sunnah Nabi selamat. Yang ikuti jalan yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad, kita bisa tahu itu melalui kita membaca hadis Nabi Muhammad, insya Allah selamat. Nah dunia ini lagi, sekarang dunia Masya Allah, kita lagi perang ekonomi, ini ribut, tapi kita santai kita bisa terus baca hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih bisa tadarusan di musola, bisa masih sholat berjamaah, alhamdulillah. Karena kita masih mengikuti jalan Nabi besar Muhammad. Oh, kalau di luar sana, buka berita, cekcok ini lagi ribut masalah ekonomi, apa ya, ruwet. Kalau kita ikuti itu, jadi ruwet gitu, lemaknya tidak. Ngaso lemak tidak, ruwetnya dah dapat. Tapi kalau kita ikuti jalan Nabi, bagaimana jalan Nabi? Rezeki Allah yang nanggung. Nah ini ribut negeri, ini ribut dengan negeri, bukan urusan dia. Rezeki Allah yang ngatur. Nak seribut apapun, kalau makan, kata Allah tetap makan, tetap kita makan. Ya, sudah. Itu jalan Nabi besar Muhammad SAW. Makanya yang pengen tenang hidupnya, ikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin addu 'alaiha bin nawajid, dan ikuti sunnah atau jalan thariqah, jalan yang sudah dilakukan atau ditetapkan oleh khulafa setelahku. Khulafa, khalifah, penggantiku kata Nabi Muhammad. Khulafa ar-rasyidun atau khulafa ar-rasyidin. Ini istilah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khulafa ar-rasyidin. Sampai kapan khulafa ar-rasyidin? Di hadis lain Nabi Muhammad sebutkan
Kata Nabi, al-khulafa'u min ba'di thalathun. Sistem khalifah, kata Nabi, setelah aku cuman 30 tahun. Sistem khalifah. Bagaimana sistem khalifah? Bukan sistem bapak ke anak. Bukan apa dinasti. Bukan sistem kerajaan. Bukan sistem kerajaan, dinasti. Sistem khalifah. Artinya apa? Satu khalifah meninggal digantikan oleh khalifah yang ditunjuk oleh sahabat atau oleh ashabus syura, ashabul hilli wal aqdi bahasanya. Misalkan bahasa kita anggota MPR atau DPR-nya lah begitu. Tapi dari ulama-ulama, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka memilih menunjuk satu orang. Dibaiat jadi khalifah, itulah sistem khalifah. Dan kata Nabi, cuma 30 tahun. Setelah itu tidak kasih lagi. Sistem khalifah ini 30 tahun. Pertama kali dimulai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar bukan keluarga Nabi. Bukan anak, bukan bukan. Beliau orang lain. Jadi khalifah, kenapa? Ditunjuk oleh pembesar-pembesar sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ketika ditunjuk jadi khalifah menolak. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, kau yang lebih pantas jadi khalifah, bukan aku. Kau lebih kuat, kau lebih tegas, aku yang agak lemah, agak lembut. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, aku lebih baik mati daripada aku jadi khalifah sedangkan kau masih hidup. Anda Sayyidina Umar. Ini harga mati juga. Penggallah kepala aku nandak jadi khalifah selagi kau masih hidup. Karena kata Sayyidina Umar, ketika Nabi tidak bisa untuk jadi imam kita di dalam sholat, Nabi menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan posisinya. Kata Nabi, kata Sayyidina Umar, kalau di dalam ibadah yang paling penting saja, yaitu sholat, Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi pengganti Nabi, apalagi di urusan duniawi, pasti itu sinyal dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sistem khalifah. Nah, jadi Nabi mengatakan khalifah setelahku cuma 30 tahun. Dan dihitung sama ulama sejarah, ternyata khalifah ar-rasyidun ini jadi khulafa ar-rasyidin. Itulah yang menjabat selama 30 tahun ini. Setelah Nabi wafat sampai 30 tahun. Siapa yang menjabat selama 30 tahun ini? Ada 5 orang. Maka yang ulama sejarah mengatakan sebetulnya khulafa ar-rasyidin bukan 4 orang, tapi 5 orang. Yang pertama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun sekian. Yang kedua Umar bin Khattab 10 tahun sekian. Yang ketiga Utsman bin Affan 12 tahun sekian. Yang keempat Al-Imam Ali bin Abi Thalib 4 tahun sekian. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib meninggal dunia belum genap 30 tahun yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum genap. Siapa yang menggantikan posisi Al-Imam Ali? Putra beliau Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bukan karena beliau anaknya Imam Ali, bukan. Karena memang beliau yang ditunjuk oleh sahabat yang masih tersisa di waktu itu. Setelah Imam Ali meninggal, katik yang pantas. Alim, pemberani, cucu Nabi Muhammad, sahabat, banyak pujian Nabi untuk beliau. Ya udah, ini yang paling pantas untuk jadi khalifah, dibaiat oleh puluhan ribu umat Islam untuk menjadi khalifah. Sayyidina Hasan jadi khalifah. Ketika Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib turun jabatan dengan keinginan beliau, karena waktu itu kan sudah ada pemberontak, sudah ada kelompok yang berontak dari zaman ayah beliau. Dari zaman Al-Imam Ali bin Abi Thalib ada kelompok beberapa sahabat, tidak perlu disebutkan namanya, mereka masih sahabat, wajib kita muliakan, berontak dari Imam Ali, tidak mau membaiat Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Terus pemberontakan ini sampai Al-Imam Ali meninggal dunia. Yang tidak mau baiat ini berontak terus. Kalau sama ayahnya berontak, apalagi sama anaknya. Terjadi peperangan terus antara muslimin. Pertumpahan darah. Akhirnya ketika di satu peperangan di bawah komando Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, khalifah kelima, ada 40.000 umat Islam. Ini pasukan beliau, 40.000, bukan sedikit. Siap udah nak perang, melawan muslim juga. Yang dipimpin oleh sahabat juga. Di situ beliau sedih. Melihat ini umat kakek aku.
Masa perang mereka saling bunuh, pertumpahan darah antara umat Islam cuman gara-gara jabatan ini. Sudah, kata Imam Hasan, aku pengen ketemu sama pemimpin mereka, sahabat Muawiyah, aku nak turun melepaskan jabatan aku. Beliau temui Muawiyah dengan cara-cara, tapi bukan dengan cara-cara, banyak syaratnya disepakati oleh Muawiyah. Di situ Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib turun dari jabatan khalifah. Beliau lepaskan. Yang penting 40.000 pasukan aku ini jangan mati, jangan terbunuh sia-sia. Cuman gara-gara hal duniawi. Beliau lepaskan. Setelah kapan itu? Setelah 6 bulan beliau menjabat jadi khalifah. 6 bulan, setengah tahun. Ternyata kata ulama sejarah, 6 bulan itu menggenapi 30 tahun yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang 6 bulan itu pas 30 tahun seperti apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah beliau melepaskan jabatan khalifah, disitulah dimulai pemimpin yang modelnya atau sistemnya pakai kerajaan seperti kerajaan atau dinasti dari bapak ke anak, anak ke saudara, atau pokoknya sekeluarga. Di situ dimulai. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib turun dari jabatan. Dan ternyata tingkah laku beliau ini, apa yang beliau pilih tersebut sudah diprediksi juga oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Suatu hari Al-Imam Hasan masih umur 5 tahun, kata Nabi, inna bni hadha sayyid. Putraku ini, putra, maksudnya cucu. Cucu bisa dikatakan putra. Putraku ini, kata Nabi, anakku ini adalah pemimpin. Jadi yang mengatakan Imam Hasan pemimpin itu adalah Nabi langsung. Putraku ini adalah pemimpin, wala Allah an yusliha bihi baina ta'ifatain kabiratain atau kama. Dan moga-moga nanti, kata Nabi, berkat dia Allah akan persatukan dua kelompok yang sangat besar. Berkat dia. Ternyata konflik yang terjadi dari awal jabatan khilafah Al-Imam Ali itu terselesaikan di jabatan atau di masa Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau turun dari jabatan, umat Islam kembali bersatu. Makanya kalau kita baca sejarah, ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib menjabat jadi khalifah, ada pemberontak. Imam Ali tidak sempat menyerang orang-orang kafir di luar, tidak sempat. Ngapa? Banyak konflik dalam. Banyak konflik dalam. Beliau perangi yang tidak patuh sama beliau. Beliau perangi kelompok Syiah. Kelompok Syiah itu yang ngaku kedoknya cinta sama keluarga Nabi tapi benci sama sahabat Nabi. Itu sama Sayyidina Ali diperangi. Beliau perangi Khawarij. Kelompok yang keluarnya dari imam semua dikafirkan galau itu yang ada. Beliau perangi juga. Jadi beliau tidak punya kesempatan untuk menyerang orang-orang yang ada di luar Islam, negeri-negeri yang masih kafir, tidak sempat. Sibuk konflik dalam 4 tahun lebih. Di zaman Imam Hasan 6 bulan juga begitu masih. Setelah Imam Hasan turun dari jabatan beliau, bersatu umat Islam, baru Afrika direbut sampai ke Maroko, sampai ke ke daerah-daerah Uzbekistan. Itu kapan terjadi? Setelah Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib turun dari jabatan beliau. Bersatu umat Islam kembali, baru mereka menyerang atau menyebarkan Islam ke negeri-negeri yang ada di penjuru dunia. Dan itu prediksi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, putraku ini pemimpin, dan mudah-mudahan karena dia Allah akan mempersatukan dua kelompok yang besar yang berselisih. Ternyata terjadi sesuai yang diprediksi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa khulafa ar-rasyidin? Adalah khalifah 5 orang setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditutup oleh Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, apa yang mereka lakukan, nasihat mereka, kita harus jadikan panutan kita. Makanya baca misalkan lagi kosong, baca biografi Al-Imam Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana orangnya itu luar biasa, suka memperhatikan orang-orang yang lemah. Itu Al-Imam Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Baca Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana zuhudnya, bagaimana waroknya. Karena Nabi memerintahkan kita, selain mengikuti sunnah Nabi,
juga ikuti jalan mereka. Khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, gigit dengan gigi kalian. Gigit dengan gigi kalian. Maksud ini perumpamaan. Pegang erat-erat maksudnya. Gigit dengan gigi kalian sunnah mereka. Artinya pegang erat-erat sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah ar-rasyidin setelah aku. Itu perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan kata Nabi, Nabi tutup nasihat ini, nah Nabi hati-hati dengan perkara yang baru yang tidak ada di zamanku, perkara bid'ah, karena setiap bid'ah itu pasti sesat kata Nabi. Tentunya bid'ah yang di dalam agama. Bid'ah agama itu yang sesat. Ini hadis sangat familiar sekali di telinga kita, yang suka dipakai oleh kelompok sebelah, dikit-dikit bid'ah, karena bukan betul secara lughatan, secara bahasa apa yang kita lakukan ini bid'ah. Kita seperti kita nih, perkumpulan kita setiap malam minggu, pekan 2 dan pekan keempat baca hadis Nabi, ngumpul, bid'ah ini. Karena arti bid'ah secara bahasa lughatan yang kita lakukan dan yang kita lakukan ini tidak ada di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bid'ah ini bid'ah yang baik. Begitu. Tidak ada di zaman Nabi. Nabi nggak pernah jadwalkan misalkan majelis kita malam minggu, tidak ada di zaman Nabi. Tapi di zaman sahabat sudah ada. Jadi yang pertama kali punya bid'ah seperti ini bukan kita, alhamdulillah. Tapi ini bid'ah baik, sahabat langsung. Abdullah bin Mas'ud, beliau menjadikan setiap hari Kamis majlis taklim beliau. Ketika beliau sudah pindah ke Irak, menyebarkan agama di situ, punya madrasah sendiri, sekolah Abdullah bin Mas'ud, lahir dari sekolah tersebut Al-Imam Abu Hanifah, mazhab Al-Hanafiyah. Di situ Abdullah bin Mas'ud setiap Kamis punya majlis taklim. Dan itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bid'ah secara bahasa yang kita lakukan tidak ada di zaman Nabi, itu semuanya bid'ah. Tapi karena bid'ah ini dipakai juga oleh syariat, maka kita harus lihat apa maksud syariat ketika mengatakan kalimat bid'ah. Ternyata kata ulama yang dimaksud oleh Nabi ketika Nabi mengatakan bid'ah itu sesat, bid'ah di dalam agama. Nambah-nambahi agama. Itu tidak boleh. Misalkan kita ngadakan sholat malam minggu. Niatnya sholat malam minggu. Usolli, aku niat sholat 2 rakaat, sholat malam minggu lillahi ta'ala. Misalkan, bukan majlis taklim, sholat malam minggu. Itu haram, Pak. Tidak boleh. Kati di zaman Nabi tidak ada dari Nabi sholat malam minggu. Makanya, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, kalau tidak ada dari Nabi Muhammad, tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita yakini itu sunnah. Misalkan, biasanya ada orang itu, kalau di nisfu Sya'ban, sholat malam nisfu Sya'ban. Itu tidak ada niat sholat malam nisfu Sya'ban. Kalau ada orang yang sholat di malam nisfu Sya'ban, niatnya, aku sholat sunnah malam nisfu Sya'ban, itu bid'ah. Betul, itu bid'ah dhalalah. Kalau kita katakan itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak semua bid'ah, tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi itu sesat. Lihat dulu. Kalau berkaitan dengan agama dan berkaitan dengan agama, tapi ada maslahat untuk umat dan kita tidak mengada-ngada, sudah ada dasarnya dari zaman Nabi. Seperti apa? Contoh di zaman Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mengadakan sholat tarawih secara berjamaah. Itu berkaitan dengan agama. Tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman Nabi. Cuman sholat tarawihnya ada tidak di zaman Nabi? Ada. Yang tidak ada di zaman Nabi ngumpulnya itu. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Malik, Nabi itu pernah sholat berjamaah. Jadi Nabi itu asal muasal sholat tarawih itu Nabi sholat dewean. Di malam bulan suci Ramadan. Sahabat lihat Nabi sholat. Nabi sholat sunnah. Melok belakang Nabi. Mulai malam pertama 1 sof. Malam kedua 2 sof, 3 sof. Malam ketiga rami. Malam keempat Nabi tidak metu. Besoknya Nabi ngomong, aku tahu kamu semalam nunggu aku kan.
nak sholat lagi, aku sengaja tidak keluar, kata Nabi, takut nanti sholat itu diwajibkan untuk kalian. Nabi sayang sama kita. Bayangkan Pak, kalau terawih wajib, aduh berat. Lah puasanya wajib, terawihnya wajib. Habis buka kadang masih kenyang, apalagi yang makan dari nak terawih pula. Alhamdulillah terawih tidak wajib. Kenapa? Nabi. Jadi Nabi tinggalkan. Ketika Nabi wafat, Nabi meninggal, kewajiban tidak mungkin lagi ada. Kan begitu. Syariat itu selesai dengan wafatnya Nabi Muhammad. Yang diwajibkan oleh Allah sudah selesai, yang diharamkan sudah selesai. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat sahabat sholat kelompok-kelompok, ini pandangan tak bagus kata Sayyidina Umar. Udah kita gabungkan ke sholat berjamaah. Tidak mungkin ada kewajiban baru setelah Nabi Muhammad. Tidak apa-apa sholat berjamaah, sholat terawih, karena sholat terawih pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun yang berkaitan dengan agama, selagi dasarnya ada di dalam agama, ada dari Al-Quran, ada dari Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, macam gitu. Kita kumpul malam ini, tak kata di Quran, di hadis, majlis taklim, malam minggu misalkan. Cuman kumpul untuk menyambung tali silaturahim, ada dasarnya dari Nabi Muhammad. Kemudian kumpul untuk mendengar ayat suci Al-Quran atau hadis Nabi besar Muhammad, ada pujian hadisnya dari Nabi besar Muhammad. Kumpul untuk menuntut ilmu, ada hadisnya dari Nabi Muhammad. Berarti dasar atau landasan perkumpulan kita ini ada di syariat. Maka kita kumpul di malam minggu, malam Jumat, malam Senin, malam apapun itu diperbolehkan walaupun itu bid'ah. Walaupun itu tidak ada di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang lebih itu pengertian tentang bid'ah. Nabi besar Muhammad SAW menutup nasihat beliau pada saat itu dengan hati-hati dengan sesuatu yang bid'ah yang di dalam syariat dan tidak ada landasan dasarnya dari syariat, maka itu adalah bid'ah yang sesat. Kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencerna, memahami apa yang tadi kita dengarkan dari hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa mengetahui mana bid'ah yang dimurkai oleh Allah, dimurkai oleh Nabi, dan mana bid'ah yang tidak dimurkai oleh Allah dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian,